Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya yang berada di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan begitu juga dengan Mister beserta keluarga kita semuanya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, lewat video ini Mister ingin melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu tentang surat An-Nasr. Nah, surat An-Nasr kemarin lewat PowerPoint sudah Mister sampaikan sedikit penjelasan tentang surat An-Nasr. Nah, untuk memulai pelajaran kita, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sambil Mister menjelaskan, kalian juga bisa membuka buku kalian halaman 3. Nah, buku kalian ya, bukunya halaman 3 ya. Nah, di situ silahkan dibuka sambil Mister jelaskan. Nah, yang pertama, kalian lihat yang poin A, surat An-Nasr garis miring 110. Nah, 110 itu adalah urutan surat di dalam Al-Quran. Jadi yang pertama itu surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan seterusnya sampai yang ke 110 yaitu surat An-Nasr. Nah, surat di dalam Al-Quran jumlahnya itu ada 114. Dan letak dari surat An-Nasr ini ada di urutan ke-110. Kemudian kalau kita masuk ke dalam pembahasan materinya, jadi di surat An-Nasr ini ada beberapa hal yang ingin kita capai ketika kita membahas tentang surat An-Nasr. Bisa kalian lihat di sebelum halaman 3, di sebelahnya itu kalian akan mendapatkan perintah atau garis besar ketika kita belajar surat An-Nasr. Yang pertama itu kita akan belajar membacanya. Jadi harus dibaca terlebih dahulu. Membaca, kemudian menulis kalimat. Kita menulisnya, kita belajar menulis. Kemudian kita belajar juga menulis huruf hijaiyah sambung di dalam surat An-Nasr. Kemudian menghafalkannya. Nah, tentunya dari tadi yang Mister sampaikan ini tadi, yang terakhir tentunya kita mengetahui juga isi kandungan dari surat An-Nasr. Nah, sekarang kita masuk yang pertama. Yang pertama yaitu membaca surat An-Nasr. Mister selalu mengingatkan ketika kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kita harus dahului dengan membaca ta'awud dan basmalah. Nah, yuk kita membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. Nah, itu kita baca berulang-ulang, insya Allah nanti akan hafal. Mister mengingatkan, tidak ada orang yang hafal tanpa dia rajin membaca. Makanya selalu kita baca, insya Allah akan hafal. Itu yang pertama. Nah, kemudian menulis. Silahkan nanti bisa kalian tulis sendiri. Kalian bisa lihat halaman 3 dan halaman 4. Dicoba saja ya, sesuai dengan ayat yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Nah, di sini Mister ingin
menekankan atau penekanan Mister ada di isi kandungan dari surat An-Nasr. Ya. Tapi sebelum ke isi kandungan, coba kalian buka kembali halaman 3, ada beberapa hal yang perlu Mister sampaikan. Nah, di situ ada surat An-Nasr merupakan surat ke-110. Tadi Mister sudah sampaikan, surat An-Nasr termasuk golongan surat Madaniyah. Nah, jadi surat itu ada dua golongan, ada Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah itu surat yang turun di kota Mekah. Nah, yang kedua surat Madaniyah, berarti surat yang turun di kota Madinah. Maksudnya yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berhijrah atau pindah dari Mekah ke Madinah, turunlah surat An-Nasr. Makanya disebut surat Madaniyah. Nah, arti dari An-Nasr adalah pertolongan. Nah, pertolongan di sini maksudnya adalah pertolongan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang di dalam asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya surat An-Nasr adalah pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad. Tetapi perlu kita ketahui, Allah itu memberikan pertolongan kepada semua makhluk yang Allah ciptakan, termasuk kita yang sudah jauh dari zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Mister ingin bercerita sedikit. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman dahulu, ketika Mekah itu masih banyak dikuasai atau banyak orang-orang kafir Quraisy yang ingin menguasai kota Mekah. Nah, Rasulullah bersama para sahabat ini susah untuk masuk ke kota Mekah. Tadi Mister bilang Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, tapi kerinduan Rasulullah kepada kota suci Mekah itu sangat tinggi. Ya, seperti rindunya kita semuanya yang ingin datang melaksanakan ibadah di kota Mekah, ya, ibadah haji maupun ibadah umrah. Nah, begitu juga yang dulu dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau sudah pindah, beliau juga masih merasa kangen, ingin kembali ke kota Mekah. Nah, pada waktu itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin masuk ke kota Mekah sudah dilarang, tertutup untuk umat Islam. Nah, makanya di situ terjadilah ketegangan, ya, yang ujung-ujungnya nanti akan menimbulkan peperangan antara orang Muslim pengikut Rasulullah dengan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Nah, lalu apa Mister yang terjadi? Akhirnya terjadilah ketegangan terhadap orang-orang Islam. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi pembawa kedamaian. Rasulullah tidak lantas ingin bersitegang dengan orang-orang kafir Quraisy. Makanya terjadilah perjanjian. Nah, perjanjian itu namanya perjanjian Hudaybiyah. Yang salah satu isi dari perjanjian Hudaybiyah adalah dibuatlah jadwal, ya, kapan orang Islam boleh beribadah di Mekah dan kapan orang-orang kafir Quraisy beribadah juga di Mekah. Maksudnya beribadah dulu itu di sekitaran Ka'bah itu, ketika ditinggalkan oleh Rasulullah bersama para sahabat, di sekitaran Ka'bah itu ditempatkan kembali itu patung-patung oleh orang kafir Quraisy, kemudian mereka menyembahnya. Nah, ketika terjadi perjanjian ini, ketika umat Islam ingin beribadah, disingkirkan berhala-berhala itu. Nah, ketika masuk lagi jadwalnya orang-orang kafir, ditempatkan lagi gitu. Jadi seperti itu di jadwal. Kalau Mister boleh kasih gambaran, ketika 1 minggu, ya, orang Islam 3 hari, nanti orang kafir 3 hari, yang 1 hari bebas, siapa saja boleh ke sini. Seperti itu. Nah, kemudian yang namanya orang kafir kan mengingkari janji. Perjanjian tadi yang sudah terjadwal itu, orang-orang yang harus masuk ke dalam kota Mekah ternyata diingkari. Akhirnya terjadilah peperangan. Nah,
sebelum terjadi peperangan itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, akhirnya turunlah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika Rasulullah, ya Allah berilah kami nanti pertolongan ya Allah, jikalau nanti kami harus berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Idza jaa nasrullahi wal fath. Coba kalian lihat halaman keempat. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Tenang, wahai Muhammad, wahai nabiku, ketika pertolongan Allah itu nanti sudah datang, wal fath, maka kamu akan menang. Kamu insya Allah akan dijamin menang. Kemudian wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan ketika kita sudah menang, engkau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk agamanya Allah. Mereka bisa masuk ke dalam kota Mekah. Nah, sekarang bisa kita lihat berkat perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu membuka kota Mekah. Peristiwanya namanya peristiwa Fathul Mekah, yaitu pembebasan pembukaan kota Mekah. Ketika menang melawan orang-orang kafir, akhirnya dibuka. Itu peristiwa Fathu Mekah. Akhirnya apa? Sekarang Mekah dan Madinah bebas untuk umat Islam, ya, untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah. Dulu kalau tidak ada perjuangan Rasul itu, mungkin kita sekarang susah untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Nah, seperti itu kisahnya. Itu ada di peristiwa Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Itu ada di dalam surat An-Nasr, penjelasan dari surat An-Nasr. Nah, ketika Allah sudah menolong, ya, kemudian bebaslah kota Mekah itu dari orang-orang kafir. Lalu apa yang harus engkau lakukan wahai Muhammad? Kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka kamu bersyukur wahai Muhammad. Nah, kita disuruh bersyukur ketika Allah selalu menolong kita. Dengan apa? Fasabbih. Di situ maka bertasbihlah. Subhanallah. Bihamdi rabbika, dan memujilah Allah. Alhamdulillah. Wastaghfir, dan beristighfar. Ya, astaghfirullahaladzim. Atau sering kita dengar, sering kita lantunkan itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu biasanya kita satukan. Nah, itu boleh kita lakukan sebagai ungkapan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena bersyukur itu sangat penting. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kamu itu bersyukur kepada Allah, la azidannakum, maka Allah akan menambah nikmat kalian semua. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih, kufur terhadap nikmat Allah, maka inna adzabi lasyadid, justru azab Allah yang sangat pedih yang akan kita terima. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya di dalam surat An-Nasr ini kita juga diajarkan untuk bersyukur kepada Allah atas segala bentuk pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya, keluarga kita pasti pernah mendapatkan cobaan, ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia itu sangat wajar ketika kita terkena ujian, cobaan atau musibah dari Allah. Nah, Allah ingin menguji keimanan kita. Ketika Allah sudah menguji kita, pasti akan ada pertolongan Allah. Nah, ketika sudah ditolong Allah, kita harus bersyukur. Nah, jadi yang bisa kita ambil itu seperti itu, ya, makna yang bisa kita ambil dari surat An-Nasr. Nah, memang dikisahkan lewat kisahnya pembukaan kota Mekah dari orang-orang kafir Quraisy. Tadi namanya Fathu Mekah. Nah, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya
Allah itu maha penerima taubat. Ketika kita punya banyak salah, ketika kita taubat, meminta ampun dan berjanji tidak akan mengulang, insya Allah akan diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu penjelasan singkat tentang surat An-Nasr. Asbabun nuzulnya seperti apa, kemudian hikmah atau ibroh yang bisa kita ambil dari kisah yang ada di dalam Al-Quran surat An-Nasr. Itu anak-anakku. Makanya kita diajarkan ketika kita mengkaji satu ayat atau satu surat, nah itu kita fahami apa sih yang terjadi di dalam surat itu. Asbabun nuzulnya apa? Ya, sebab-sebab turunnya surat ini itu apa? Kemarin Mister mendapat satu pertanyaan, Mister, kenapa sih di setiap surat itu turun itu pasti di dalamnya ada kisah? Nah, di dalamnya ada kisah itu merupakan pelajaran, ya, pelajaran yang disampaikan Allah kepada manusia nantinya biar kita itu bisa mengambil hikmahnya. Nah, tadi Rasul, ya, kisah Rasul yang sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang sekelasnya Rasul aja masih disuruh untuk bersyukur, bertasbih, bertahmid, kemudian istighfar. Itu derajat keimanannya sekelas Nabi dan Rasul seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apalagi kita, kalau kita ditolong sama Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kita harus mengucapkan rasa syukur. Ya, sebenarnya bersyukur itu ya kita rajin beribadah, bertasbih, bertahmid, kemudian beristighfar. Nah, itu ya. Nah, itu tadi penjelasan dari isi kandungan surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Nah, kalian bisa buka halaman 77, mohon maaf. Halaman 7. Nah, di situ kalau secara garis besarnya ditulis di situ adalah yang pertama, ya, isi kandungan surat An-Nasr. Pertolongan Allah selalu ada untuk orang-orang yang beriman. Nah, kita ini termasuk orang-orang yang beriman. Selama kita masih hidup dan memegang teguh keyakinan kita terhadap agama kita, agama Islam, mengakui Allah sebagai Tuhan kita dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai Nabi dan Rasulnya, insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita beriman, insya Allah kita yakin Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita. Mister, tapi terkadang aku nggak langsung ditolong. Nah, terkadang pertolongan Allah itu yang melihat bagaimana tingkat ibadah kita. Bukan berarti Allah tidak mau menolong, tapi Allah melihat bagaimana ibadah kita. Kalau kita pasti rajin, ya insya Allah kita akan mendapatkan pertolongannya lebih cepat. Yang kedua, beribadah untuk bertasbih dan memuji Allah. Nah, ini kumpulan dari kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Makanya terkadang kita berzikirnya pakai kalimat-kalimat thayyibah. Nah, tadi kalau kita lakukan kan enak banget itu setelah sholat. Apalagi kalau subuh tuh, menjelang subuh, ya kita sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh tuh. Kemudian kita berzikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita biasakan lisan kita, mulut kita, lidah kita menyebut asma Allah, kalimat thayyibah. Agar apa? Insya Allah nanti ketika Allah mencabut nyawa kita, ya, kita itu terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Yang ketiga, perintah untuk bertobat. Bertobat itu maksudnya kita minta ampun kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Itu namanya taubat. Taubat yang terkenal adalah taubatan nasuha. Ya, benar-benar taubat, ya, kapok, jera, tidak mau mengulanginya kembali. Itu namanya taubat. Nah, itu
kandungan dari surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Mister harapkan tadi yang Mister sampaikan bisa kalian pahami dan kalian mengerti, kemudian bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita. Rajin-rajin bersyukur ya. Jadi inti dari surat An-Nasr ini adalah yang pertama, kita yakin bahwa Allah itu akan selalu memberikan pertolongan kepada kita karena kita termasuk orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, kita itu diwajibkan untuk selalu bersyukur kepada Allah. Tadi Mister sudah sampaikan, ketika kita bersyukur insya Allah nikmat kita itu akan ditambah. La azidanna, la in syakartum la azidanna. Itu janjinya Allah. Ketika kamu bersyukur, ya nikmat kamu pasti akan ditambah. Terus yang ketiga, ketika kita punya kesalahan, minta ampun kepada Allah, istighfar sebanyak-banyaknya, insya Allah Allah akan menerima segala bentuk taubat kita. Nah, paham ya? Jadi itu penjelasan tentang surat An-Nasr. Penekanan Mister sih kalian bisa membaca, rajin-rajin baca, insya Allah pasti akan hafal. Yang kedua, kalian paham isi dari surat An-Nasr. Nah, isinya tadi sudah Mister jelaskan dan sudah Mister sampaikan kepada kalian semuanya. Nah, begitu. Nah, sebelum Mister akhiri, tolong nanti apa yang menjadi kekurangan dari penjelasan Mister, misalkan kalian kurang paham dari apa yang tadi Mister jelaskan, silakan kalian catat, ya, kalian tulis, dan nanti bisa kalian sampaikan kepada Mister. Nah, apakah nanti ketika belajar bareng .id-nya sudah bisa diakses, kalian bisa gabung nanti di fitur Jitsi atau di forum Jitsi kita. Nah, silakan tanya sebanyak-banyaknya. Atau kalau yang tidak sabar ya, kalau mau chat via WA kepada Mister persilahkan. Itu yang bisa Mister sampaikan pada pembahasan kali ini tentang surah An-Nasr. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah, mengambil ibrah, mengambil sisi positif dari apa yang tadi Mister sampaikan. Mister akhiri, Mister meminta maaf apabila banyak kekurangan yang Mister sampaikan. Akhirul kalam, wal afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.